Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang, hingga tirai kamar bergoyang tersibak. Malam ini terasa dingin. Aku masih saja duduk menatap anak tangga yang kosong. Sesekali kuarahkan pandangan ke celah jendela, mengintip langit berharap ada bintang dan rembulan. Namun yang ada hanya gelap. Sesekali ku tarik nafas panjang dan berpikir apa yang harus kulakukan. Aku masih teringat percakapan tadi siang bersama Kak Farah tentang rumah lama yang berada di dekat stasiun Bekasi. Kak Farah bercerita kalau rumahnya tidak ada lagi yang mau mengontrak. Segala usaha sudah dilakukan. Akan tetapi selalu saja para penghuni kontrakan tidak bertahan lama dengan alasan tidak kerasan. Kenapa? Entahlah. Rumah sudah diperbaiki, fasilitas lengkap, tapi tetap saja tidak ada yang mengontrak padahal kontrakan dekat situ penuh semua. Sampai akhirnya Kak Farah menurunkan harga agar ada yang menempati. Hitung-hitung ada yang bayar listrik dan membersihkan rumah. Lama-kelamaan ada kabar bahwa di rumah itu setiap malam ada suara-suara berisik. Mungkin karena lama dan dalam keadaan kosong, dan memang posisi rumah itu berada di perkampungan yang sepi. Di belakang rumah terhampar sawah luas dan sisi kiri kanannya masih berjarak dengan rumah tetangga. Pada suatu hari, ada seorang wanita yang melakukan bunuh diri dengan cara berdiri di perlintasan rel kereta api. Kepalanya terpisah dari badan. Lalu heboh dengan kejadian itu, perkampungan menjadi seram. Tidak ada yang berani keluar malam, karena setiap maghrib diteror oleh suara ketukan pintu, tapi setiap dibuka tidak ada orangnya. Satu minggu, 2 minggu, sampai 3 bulan masih sama. Keadaan makin sepi. Ada cerita dari seorang pengontrak bahwa di rumah itu sering terdengar bunyi aneh. Seperti barang panci jatuh, tapi begitu diperiksa tidak ada. Dan lebih anehnya lagi, kalau orang yang mengontrak di situ tidak masak makanan, maka rak piring bisa bergetar. Seperti ada gempa, dan selalu seperti itu. Di lantai 2, malah lebih parah. Seringkali ada bayangan-bayangan yang berseliweran, maka semakin membuat orang tidak mau lagi mengontrak di rumah itu. Sudah seringkali dibersihkan sama orang pintar yang katanya bisa melihat alam gaib, tapi tetap saja masih seram. Bahkan keponakanku sendiri, anak Kak Farah, mencoba menempati rumah itu, tapi tidak bertahan lama. Kali ini kosong sudah hampir 10 tahun. Sempat ada yang berburu barang gaib, bisa mendapatkan sebuah keris. Jadi Kak Farah pikir sudah aman. Ternyata tetap saja masih belum ada hasil. Akhirnya Kak Farah memutuskan untuk menjual rumah itu. Namun sampai sekarang masih saja belum laku. Setelah mendengar cerita dari Kak Farah, aku dan 3 temanku ingin membuktikan apa benar kata orang tentang kabar itu. Kami berangkatlah menuju ke rumah lama. Kami berempat mengendarai sepeda motor. Perjalanan hanya memakan waktu 15 menit dari Perumnas menuju Kampung Poncol Pintu Air. Kampung Pintu Air berada di sebelah utaranya rel kereta api, tepatnya sebelah barat stasiun Bekasi. Terus ke utara, di situ terdapat perkampungan yang semakin lama semakin banyak penduduknya. Akan tetapi banyak juga yang digusur untuk pelebaran rel kereta. Banyak kisah orang tertabrak di lintasan kereta yang membatasi perkampungan dan jalan raya. Melewati tempat itu terkadang terasa merinding. Mungkin karena sepi atau memang di satu wilayah sawah sebelum perkampungan, sehingga angin kencang seringkali menyapa. Setelah melewati jalan setapak di tengah sawah, akhirnya sampailah pada sebuah rumah dengan ukuran 105 meter kali 100 meter. Bangunan berlantai 2 dengan cat warna kuning gading dan warna pintu coklat tua dengan 2 pintu.
Sekilas bangunan terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh. Memasuki pintu gerbang, tampak di halaman terdapat pohon jambu air yang sedang berbuah. Di bawahnya ada bangku kayu panjang dan kami berempat masuk ke dalam rumah. Semua terlihat baik-baik saja dan bersih. Karena setiap hari memang ada seseorang yang ditugaskan untuk membersihkan rumah sekaligus menyalakan dan mematikan lampu. Dan akhirnya kami berniat menginap di rumah itu. Hari semakin sore, kami mandi bergantian. Malam datang membuat hati berdebar. Malam semakin larut, semua masih tidak ada yang aneh. Setelah makan malam, kami berempat tidur dalam satu kamar. 2 di atas, 2 di bawah karena kebetulan tempat tidurnya bertingkat. Setelah beberapa saat kami tidur, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang hingga tirai kamar bergoyang tersibak. Perlahan ku buka mataku, masih setengah sadar. Aku membangunkan Alex, Tommy, dan terakhir Yuda. Kami mencoba menahan kantuk untuk melihat sebenarnya apa yang akan terjadi. Menit demi menit berlalu tanpa ada hal yang aneh. Kami bersiap tidur lagi. Namun belum mata kami tertidur, ada suara keras seperti bunyi barang berat jatuh berdebak. Kami bangkit bersamaan dan suasana berubah mencekam. Dengan perlahan aku berbisik, "Ayo Alex, kita berbagi tugas. Aku dan Tommy mencari sumber suara di bawah, sedangkan kamu dan Yuda ke atas." Alex mengangguk sementara kami berkeliling ke seluruh ruangan kira-kira barang apa yang terjatuh. Alex belum sempat melangkah ke tangga ketika Yuda berteriak, "Ah!" Aku dan Tommy segera berlari menghampiri dan ada apa sebenarnya? "Yuda, apa yang terjadi? Kenapa kamu balik lagi?" Belum sempat Yuda menjawab, tiba-tiba lampu mati dan lengkaplah sudah mereka menambah tegang. Aku berusaha mencari lilin dengan bantuan nyala senter HP. Bayangan putih semakin lama semakin banyak. Kemana kami melangkah selalu saja mengikuti. Aku sempat gemetar, tapi ingat kata-kata guru bahwa kami tidak boleh takut. Kami semua satu perguruan di pondok yang sama. Kami pun membaca doa bersamaan saling berpegangan tangan. Dan hawa panas semakin terasa. Terdengar suara barang-barang jatuh, suaranya seperti piring, gelas, dan sendok. Kami masih saja berdoa. Ada suara tangis, seorang wanita lalu tertawa dengan keras. Keadaan masih gelap. Kami tetap berkonsentrasi berdoa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang telah diajarkan guru kami. Hampir 1 jam, hawa panas semakin terasa. Suara tangis dan bayangan-bayangan itu masih terlihat jelas walau dalam kegelapan. Setelah kami selesai membaca doa-doa kami, tiba-tiba hawa panas berangsur menjadi dingin. Suara tangisan dan tertawa itu semakin menjauh. Lampu menyala kembali dan suasana menjadi hening. Kami berempat menarik nafas lega dan akhirnya semua bisa teratasi dengan baik. Keringat bercucuran dan kami merasa lemas. Tenaga seperti terkuras. Sebenarnya kami sudah terbiasa menghadapi situasi ini. Tapi terkadang masih saja terkejut dengan suara yang mendadak terdengar kencang atau penampakan yang dengan tiba-tiba